Polisi usut penggunaan senjata api dua tersangka yang menembak Hansip di Cakung hingga tewas. Komisi Percepatan Reformasi Polri hari ini menggelar rapat perdana di Mabes Polri. Buntut ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, pemerintah membatasi game-game daring yang syarat dengan kekerasan. Sore saudara, menyaksikan program Kompas Petang bersama saya Masih Sertarigan. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama Kompas Petang saudara, kami awali dari Jakarta. Ada seorang pemuda tewas tenggelam di Kali Cakung Drain, Rorotan, Jakarta Utara saudara. Korban tenggelam saat mandi dan terpeleset hingga tercebur ke kali. Setelah mendapat informasi adanya pemuda yang tercebur di Kali Cakung Drain, Jakarta Utara saudara, petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Cilincing langsung mencari menggunakan perahu karet. Setelah melakukan pencarian selama 2 jam saudara, petugas akhirnya menemukan korban tidak jauh dari lokasi tenggelam namun sudah tidak bernyawa. Korban diketahui tenggelam setelah terpeleset dan tercebur ke kali saat mandi. Pukul 9.00 tim dari pemadam rescue sektor Cilincing tiba di lokasi untuk pencarian dengan metode yaitu dilakukan dengan menggunakan jangkar dan blenderan. Kemudian pukul 11.15 korban ditemukan dan dibawa ke kediaman. Selanjutnya kami serahkan ke keluarga dan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti. Demikian. Saudara, Kejaksaan Agung melimpahkan 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu dari 4 tersangka tersebut merupakan Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim. Seluruh tersangka dan berkas perkara kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Saya juga ingin bilang, karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Mohon doanya dari semua masyarakat di Indonesia, semoga Allah memberikan saya keadilan. Sorotan selanjutnya saudara, 2 pelaku penembak Hansip disertai percobaan pencurian motor di Cakung, Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan yang didapat para pelaku sejak awal sudah membekali diri dengan membawa senjata api. Pelaku menembak kedua penjaga keamanan, 1 Hansip tewas di tempat sementara 1 penjaga lainnya berhasil selamat setelah pelaku menembak 2 kali. Dari keterangan sementara pelaku mendapatkan senjata dari seseorang yang hingga kini masih didalami polisi. Pelaku dikenakan pasal 338 dan juga 365 KUHP dengan hukuman mati
atau penjara seumur hidup atau maksimal 15 tahun penjara. Pelaku ini sudah menyiapkan diri dengan membawa senpi, sehingga adanya perkelahian yang pertama yang dilakukan oleh yang di depan pengemudi dengan pelaku yang di pengemudi depan juga melakukan perkelahian. Akhirnya terjadinya letusan tembakan yang mengenai perut sebelah kiri dan juga yang dibonceng di belakang, demikian juga ditembak hingga 2 kali yang sempat untuk lari ke belakang gang. Dua pelaku penembak hansip sekaligus pencurian motor di Cakung, Jakarta Timur ditangkap polisi. Pelaku pertama ditangkap di Bakauheni saat mencoba melarikan diri ke Lampung menggunakan kapal laut. Saat ditangkap, polisi menemukan beberapa pakaian pelaku yang hendak kabur ke Lampung. Sementara pelaku kedua ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur beserta barang bukti senjata api dan kunci letter T. Pelaku inilah yang menembak hansip hingga tewas. Polisi mendalami apakah senjata yang dibawa pelaku merupakan senjata yang digunakan saat menembak hansip Sabtu dini hari. Pada saat di TKP itu ada senjata api, ada kunci letter T dan sepeda motor ya. Jadi pada saat di mobil yang bersangkutan diamankan oleh penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, yang bersangkutan membawa pakaian yang bersangkutan karena untuk melarikan diri. Jenis senjatanya sudah diketahui, Pak Budi? Seperti mirip dengan revolver, tapi masih kami... Oke, masih diselidiki lebih lanjut ya terkait dengan jenis senjatanya. Betul, ya? Terduga rakitan atau masih dalam kondisi, ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Sabtu dini hari, seorang hansip tewas ditembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sebelum ditembak, hansip atau penjaga keamanan sempat berduel dengan pencuri motor. Pelaku terdesak dan menembak 2 penjaga keamanan. Satu hansip tewas di lokasi kejadian dengan luka tembak pada bagian perut, 1 penjaga lain selamat. Usai kedua pelaku ditangkap, polisi melakukan pemeriksaan intensif termasuk apakah pelaku curanmor ini tergabung dalam jaringan tertentu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu mengapa kasus pencurian kian banyak yang menggunakan senjata? Kita bahas bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Hanifah. Selamat petang, Mas Yasir. Mbak Hanifah, ini miris sekali ya dan tentu memprihatinkan begitu ya, aksi kejahatan pencurian sekarang sudah berani banget begitu menggunakan senjata. Apa yang Anda baca dari hal ini? Iya, kalau kondisinya seperti ini berarti kita melihat dari apa yang digunakan, yaitu senjata api. Ketika banyak kejahatan menggunakan senjata api, berarti akses senjata ilegal sekarang semakin mudah, gitu ya. Dan jaringan pasar gelap mulai aktif sehingga para pelaku dengan mudah mendapatkan senjata ini. Selain itu, para pelaku kejahatan sepertinya mulai meningkatkan daya paksa terhadap korbannya sehingga dia membutuhkan benda-benda tertentu untuk menakut-nakuti, tidak hanya senjata tajam tetapi menggunakan senjata api. Ini yang harus menjadi perhatian dari penegak hukum, dari mana mereka mendapatkan senjata ini, karena bagaimanapun juga para penjahat itu mempelajari upaya-upaya terkait dengan kemudahan mereka untuk melaksanakan kejahatannya. Jadi bisa dikatakan ada 2 faktor ya, dari internal pelaku sendiri yang memiliki keinginan lebih kuat dalam melakukan aksi kejahatan, dan eksternal tadi ya, senjata yang lebih gampang didapatkan oleh para pelaku begitu. Dari 2 hal ini, hal mana yang harus diprioritaskan atau 2 hal ini harus betul-betul diantisipasi oleh polisi secara bersamaan? Iya, karena bagaimanapun juga sekarang itu kan pengetahuannya itu semakin mudah, bahkan mendapatkan senjata itu juga semakin mudah. Mereka bisa merakit sendiri dengan tutorial dari yang ada di media sosial, atau mereka bisa membeli secara online. Di samping itu, karena ada kebocoran senjata yang terdapat di institusi tertentu, sehingga ini memudahkan para pelaku itu untuk mendapatkan senjata ini untuk melakukan kekerasannya. Demikian, Mas. Kalau dari hemat Anda, dari kasus ini, dari mana pelaku akhirnya mendapatkan senjata tersebut?
Kalau saat ini kita belum bisa menelusuri dari mana ya, karena paling tahu adalah pihak kepolisian. Betul. Tetapi kalau yang perlu dilihat adalah jenis senjatanya seperti apa, apakah itu keluaran dari institusi tertentu atau ini rakitan. Kalau rakitan berarti dia merakit dari mana, bahannya dari mana. Ketika bahan itu mudah didapat, berarti ada pasar-pasar tertentu yang menyediakan bahan-bahan ini. Kalau ada pasar-pasar tertentu yang menyediakan bahan ini, berarti ada keteledoran dalam hal regulasi terkait penyediaan barang-barang berbahaya. Demikian. Untuk penelusuran dari polisi, siapa sebenarnya yang menyetok senjata, seperti kata Anda tadi sudah dijual bebas gitu di pasaran, apakah lebih sulit bahan-bahan untuk merakit senjata itu? Oke. Kalau lebih sulit merakit senjata ini sebetulnya kan mereka sudah mempelajari, entah mereka ada yang mengajarinya dari tempat lain, misalnya ada residivis yang awalnya mereka sudah mempunyai ilmu ini, atau mereka melihat dari tutorial-tutorial tertentu. Tapi ada hal yang lain, mungkin ada dari penyelundupan. Kalau penyelundupan ini kan mungkin dari tempat-tempat lain yang biasanya digunakan penjihat, misalnya dari GAM kalau yang zaman dulu ya. Kalau sekarang apakah dari daerah-daerah lain yang terbiasa menggunakan senjata ini, sehingga ini dibawa ke tempat yang lebih umum dan tempat yang lebih besar, maksudnya di kota gitu ya, untuk kejahatan-kejahatan jalanan, sehingga ini dikopi oleh para penjahat lain untuk melakukan kejahatan. Tentu saja adalah bagaimana menelusuri dari penyedok senjata ini ya. Kalau menurut hemat Anda sebagai kriminolog, apa yang harus dilakukan oleh Polri begitu sehingga betul-betul bisa mencegah akses para pelaku kejahatan ini untuk mendapatkan baik senjata rakitan maupun non-rakitan? Oke, kalau kita mencegah sebetulnya kita harus tahu ya arusnya dari mana. Kalau arusnya dari mana kan kita harus mengetahui informasi dari pelaku itu sendiri. Mereka dapat dari mana. Kalau mereka, cara-cara menelusurinya kan bagaimana mereka berkomunikasi dengan pemasok senjata itu, atau dia selama ini mengakses apa gitu ya untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita sudah melihat di handphone atau di media atau alat-alat yang dia gunakan, kita jadi tahu dari mana arus senjata ini diperoleh. Kalau itu sudah diperoleh, berarti kita stopnya dari situ. Demikian. Secara sederhananya seperti itu. Secara sederhananya seperti itu ya. Iya. Tadi selain dari faktor eksternal, tadi juga dari internal, dari pelaku kejahatan itu sendiri. Anda melihat ada pergeseran fenomenakah ataupun hal seperti apa sehingga kejahatan seperti pencurian yang disertai dengan membawa senjata tajam ataupun senjata api ini kian marak? Oke, sebetulnya begini Mas, kejahatan itu dipelajari. Kalau di kriminologi disebut dengan differential association, bahwa setiap orang yang berpotensi melakukan kejahatan, pasti dia akan melakukan kejahatan yang paling cepat dan paling menguntungkan. Ketika dia mencari kejahatan yang paling menguntungkan, berarti dia harus punya sumber daya yang tepat bagi dirinya sendiri dan dia memilih korbannya sesuai dengan kemampuan dia. Selain itu, mereka juga mengukur bagaimana tingkat kesulitan dengan pengamanan dirinya sendiri. Kalau yang saya lihat, semua orang atau semua penjahat ini mencari cara paling mudah. Nah, cara paling mudah itu dengan mempelajari semuanya. Kalau dengan menggunakan tangan kosong, itu kemungkinan ketahuannya lebih cepat. Tapi kalau menggunakan senjata api, cara dia menguasai korban itu menjadi semakin besar. Karena dengan membawa senjata api tanpa meletuskan, sebetulnya korban itu sudah sangat ketakutan. Yang menjadi masalah adalah kenapa terjadi terus-terusan. Berarti kan ada kondisi yang salah dalam penangkapan. Kalau saya lihat, meningkatkan hukuman itu tidak lebih efektif dari memastikan bahwa pelaku itu tertangkap. Karena ketika pelaku itu tertangkap dan disampaikan kepada media, disampaikan ke masyarakat, itu memberikan efek jera tersendiri terhadap orang-orang yang ada kemungkinan akan melakukan. Dan ini yang sebetulnya menjadi efektif dalam pemberantasan. Tetapi kalau tidak ada penangkapan yang tetap hanya menaikkan hukuman, tapi tidak melakukan penangkapan, sebetulnya ini yang membuat celah bagi pelaku kejahatan untuk meneruskan kejahatan ini lagi. Baik, terima kasih kriminolog dari Universitas Indonesia, Mbak Hanifah Hasna telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus ini di Kompas Petang. Terima kasih Mas Yasir, selamat sore. Serta lain di Kompas Petang, Saudara, Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan menemukan 7 peledak yang diduga dibawa terduga pelaku peledakan di SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kami segera kembali.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan menemukan 7 peledak yang diduga dibawa terduga pelaku peledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari 7 peledak yang dibawa terduga pelaku, 4 diantaranya meledak di 2 lokasi, Saudara. 2 bom meledak di TKP pertama yaitu masjid, sementara itu 2 bom lainnya berada di TKP Taman Baca dan Bank Sampah. Densus 88 juga menyebut bahwa pihaknya telah mengetahui jenis peledak yang dibawa. Kami kutip dari laman kompas.com, Saudara, Jubir Densus 88 Anti Teror Polri AKBP Maindra Eka Wardana bilang, benar bahwa ditemukan 7 peledak. Untuk jenisnya telah diketahui dan bisa ditanyakan ke otoritas. Ada ditemukan di 2 TKP, 1 TKP di masjid, 2 bom meledak. Sementara itu TKP 2 yaitu di Taman Baca dan juga Bank Sampah terdapat 2 bom yang meledak. 3 bom yang tidak meledak. Pak, boleh nanti pimpinan saya saja yang akan menyampaikan ya. Oh iya, siap. Makasih ya. Sementara itu, Saudara, hari ini tim psikologi Mabes Polri datangi SMA Negeri 72 Jakarta pada Senin siang. Hari ini aktivitas belajar mengajar siswa dilakukan secara daring, Saudara. Ada sekitar 6 orang dari tim psikologi Mabes Polri yang datang ke SMA Negeri 72. Belum ada keterangan yang disampaikan tim psikologis Mabes Polri saat ditanya oleh awak media. Sementara itu, Saudara, meski hari ini kegiatan belajar mengajar siswa dilakukan secara daring, sejumlah guru SMAN 72 Jakarta tetap datang ke sekolah. Tampak juga orang tua murid yang jadi korban peledakan datang ke sekolah untuk mengambil sejumlah barang-barang anaknya. Orang tua korban menyatakan saat ini kondisi anaknya masih dirawat di rumah sakit pasca menjalani operasi. Ambil barang-barang apa yang ketinggalan, diantaranya tas, HP, sepatu, itu aja sih, sama kendaraan motor. Iya, udah 2 kali operasi, operasi kepala, gendang telinga, sama ini, sama tangan. Hingga saat ini, Saudara, RS Yarsi masih merawat belasan korban ledakan. Satu diantaranya, Saudara, masih berada di ruangan ICU. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi pasien korban ledakan di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat dan ia mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menanggung semua biaya pengobatan korban. Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan evaluasi pengamanan di sekolah yang ada di Jakarta. Kami memastikan seluruh korban mendapat perawatan yang optimal. Biaya perawatan korban menjadi perhatian penuh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, asesmen pendampingan psikologi bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak juga telah turun langsung menangani hal ini. Berkaca pada ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, Saudara, Presiden Prabowo Subianto pun mengingatkan guru dan juga tenaga pendidik lainnya untuk lebih waspada terhadap anak didiknya. Tidak sebatas itu, pemerintah berpikir untuk membatasi game-game daring yang syarat dengan kekerasan. Salah satu contoh yang disinggung adalah PUBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut game tersebut juga berisi soal persenjataan. Hal itu pun dikhawatirkan akan dipelajari oleh anak-anak dan berpotensi mengarah pada kekerasan yang diterapkan di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Kenapa tuh? Sumpah.
sih? Gue ledakan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Kebetulan jangan gua. Itu kenapa tuh? Pasca ledakan di SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, proses belajar di SMA N72 dilakukan secara daring. Hal ini diberlakukan hingga sekolah dinyatakan aman untuk digunakan kembali. Pembelajaran juga akan difokuskan pada pemulihan mental kesiapan siswa sebelum kembali ke sekolah. Soal penanganan korban ledakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang, setelah korban selesai menjalani perawatan medis, Kemensos akan memberikan pendampingan untuk memulihkan psikologis korban. Tentu sekarang asesmen medis ya. Jadi mereka masih ada beberapa yang masih memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Nah setelah itu nanti mungkin trauma healing. Ya setelah itu trauma healing dalam kerangka rehabilitasi sehingga mereka nanti benar-benar bisa pulih baik secara fisik maupun secara mental. Setelah itu kita akan lihat berikutnya nanti pada pemberdayaan apa yang dibutuhkan gitu dalam rangka supaya anak-anak bisa segera mengikuti proses belajar mengajar ya kemudian bisa hidup normal kembali. Sementara itu soal dugaan pelaku ledakan merupakan siswa SMA N72, KPAI minta polisi melibatkan asosiasi psikolog forensik untuk mengetahui detail kenapa terduga pelaku yang kini ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum melakukan ledakan. Hal ini dianggap perlu untuk memastikan apakah benar pelaku melakukan ledakan akibat perundungan atau penyebab lainnya. Apakah ini kaitannya dengan bullying juga mungkin ada ya, tapi masih didalami lebih lanjut. Yang jelas memang semuanya anak ini kami minta untuk didampingi APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik, agar mengetahui sampai ke detailnya kenapa motif anak ini melakukan demikian. Nah, anak-anak ini ketika dia mengalami satu hal yang membuat tekanannya semakin besar, resiliensinya pun juga semakin rendah. Dan anak-anak kita ini hari ini lebih banyak berdiskusi atau berinteraksi dengan dunia maya daripada dunia nyata. Pengusutan kasus ledakan SMA N72 yang berfokus pada keterlibatan pihak lain dan motif pelaku hingga kini masih terus berlanjut. Selain itu, pendampingan psikologis pada korban juga menjadi fokus pemerintah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, buntut ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, pemerintah akan membatasi akses game yang mengandung kekerasan seperti PUBG. Kami bahas bersama dengan Komisioner KPAI, Dia Puspitarini, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Dia. Selamat petang, Mas Yasir. Mbak Dia, kejadian di SMA Negeri 72 menjadi sorotan kita semua, tidak terkecuali pemerintah. Ini dari Istana juga akhirnya sudah menyatakan bahwa akan membatasi game-game yang mengandung kekerasan seperti PUBG. Menurut Anda, apakah langkah ini betul-betul akan bisa mencegah kejadian ini terulang kembali? Ya, yang pertama saya mengapresiasi ya Istana sudah mengambil sikap ya dalam hal ini dan juga merespon, salah satunya adalah dengan akan memblokir game tersebut. Sebenarnya kalau kami boleh meminta tidak hanya game itu saja, karena KPAI sudah mengkaji beberapa hal terkait beberapa game online yang itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Tidak hanya anak-anak yang mereka terus bisa main tembak-tembakan mungkin ya, tetapi lebih dari itu. Unsur kekerasan dalam game online yang pernah kami sampaikan pada Kominfo kala itu dan sekarang Komdis itu banyak, Mas. Berarti KPAI sendiri, Mbak Dia, maaf saya potong, sebagai penegasan begitu, berarti KPAI sendiri sebenarnya sudah ada kajian yang menyimpulkan bahwa game-game yang mengandung kekerasan, game-game yang mengandung kekerasan tersebut berdampak buruk ya terhadap anak ya? Ya, bahkan 2 game yang tidak tersebutkan tadi oleh Mas Yasir, itu sudah pernah kami sampaikan, karena ini mengandung unsur suicide ya. Beberapa anak melakukan suicide itu yang kami tangani tepat membuka game tersebut ya, aktif di game tersebut. Terus ada juga unsur kekerasan yang lain yang juga didapat dari beberapa game online yang lain ya. Jadi kalau kami sebenarnya sudah memetakan beberapa game online yang memang ini sudah
warning nih harus segera ditutup sesegera mungkin gitu. Kenapa? Karena ini sangat berdampak luas pada anak-anak kita. Anak-anak kita hari ini belajar dari apa pembiasaan yang dia lakukan. Nah, masalahnya adalah anak-anak kita ini sangat biasa main game gitu ya. Jadi jadi kalau misalnya kemudian mereka belajar dari game dan akhirnya dilakukan di kehidupan yang nyata, ya nyatanya sekarang terjadi kan gitu. Kajian dari KPI dampaknya seluas apa, separah apa, sehingga KPI sendiri juga sebenarnya jauh-jauh sebelum kejadian ini sudah menyuarakan untuk membatasi anak-anak untuk bermain game-game yang mengandung kekerasan. Yang pertama adalah unsur kekerasan itu sendiri, Mas. Jadi pernah tahun 2023 itu kami menangani kasus di mana anak ini membuli temannya, perundungan temannya, dengan sesuatu yang di luar nalar kami begitu saat itu. Nah, ternyata mereka terinspirasi dari salah satu game, ya. Kemudian kami juga pernah mendapati kasus di mana anak-anak ini secara bergerombol juga melakukan perundungan pada temannya. Ternyata mereka juga terinspirasi dari satu game. Ternyata kami juga menangani kasus yang lain, di mana anak mengakhiri hidup atau bunuh diri, itu juga mereka belajar dari salah satu game sebelumnya, ya, percobaan bunuh diri kemudian sampai mengakhiri hidup. Nah, bahkan kami juga ini mohon maaf kami sampaikan tahun 2024 ya, bagaimana anak-anak itu bisa turun aksi ke jalan, itu kan kami analisis juga karena salah satu game. Nah, itu runtutan-runtutan di mana kami mendapati bahwa tidak hanya unsur kekerasan, tidak hanya unsur pembiasaan sehingga anak-anak bersikap kasar ya, tetapi lebih dari itu bahwa game itu sudah dipakai untuk, mohon maaf, berkoordinasi, kemudian mohon maaf Mas, tambah satu lagi ya, tawuran itu juga mereka janjiannya lewat game gitu ya. Oke. Nah, sangat mengkhawatirkan ya, sangat memprihatinkan. Kemudian KPI tadi Mbak Dia bilang bahwa KPI sendiri sudah pernah melakukan rekomendasi atau sejenis audiensi begitu dengan Komdigi. Saat itu apa respon ataupun feedback dari Komdigi? Ya, buktinya sampai sekarang gamenya masih, Mas. Tidak hanya Komdigi ya, Kominfo sebelumnya pun sudah kami surati bahkan. Tetapi ya kami sayangkan ternyata hingga hari ini tidak ada tindakan, dan kita lihat saja ternyata kan semakin banyak ya korbannya, semakin banyak anak-anak yang mohon maaf mereka mendapatkan insight kemudian mencoba untuk merealisasikan di kehidupan nyata dari game gitu, Mas. Dan akhirnya Mensesnek sendiri akhirnya sudah angkat suara ya, akan bakal membatasi sejumlah games yang mengandung kekerasan begitu. Ini menurut Anda langkahnya hanya sampai di sini saja atau perlu langkah konkret lainnya? Mengingat apa yang tadi Anda sampaikan Mbak Dia, dampaknya sudah sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak. Ya, tampaknya tidak hanya sampai di sini, Mas. Ini harus ada sustainability, keberlanjutan. Mohon maaf, oke kita memblokir, katakanlah sudah kita blokir ya beberapa situs, tetapi blokir saja tidak cukup. Kita harus memberikan literasi kepada anak-anak kita, orang tua untuk lebih aware apa mana yang memang baik untuk media sosial anak-anak kita. Nah, sebenarnya sudah ada peraturan ya, peraturan pemerintah tentang penggunaan media sosial ya kan. Terus pembatasan usia itu sebenarnya sudah ada. Hanya saja sampai hari ini itu implementasinya masih kurang, Mas. Jangankan implementasi ya, sosialisasinya juga masih kurang. Sehingga saya masih mendapati nih beberapa anak-anak kita ya yang ternyata juga masih saja melakukan kekerasan. Ternyata ketika kami tanya dari mana mendapatkan informasi ini, wah saya sudah biasa main game. Oh oke deh. Ya akhirnya kan kejadian yang tidak kita nyana-nyana terjadi juga gitu ya, Mas. Oke, harapannya ini Mensesnek yang sudah angkat bicara ini tidak hanya jadi wacana ya, tapi tetap terrealisasi. Kita ke kasus yang tengah terjadi. Ini KPI sendiri juga melakukan pendampingan terhadap korban ledakan hingga saat ini juga masih dirawat. Bagaimana pendampingan yang dilakukan KPI terhadap korban ledakan ini? Ya, setelah kemarin kami turun hampir tiap hari, Mas ya, dan hari ini juga beberapa teman-teman KPI juga turun di sekolah dan di rumah sakit juga. Kami memastikan hari ini proses belajar mengajar. Kami pantau, Mas, hari ini anak-anak semua mendapatkan
pendampingan dari HIMSI ya secara online. Kemudian hari ini dokter-dokter psikolog kepolisian itu sudah mulai turun ke rumah sakit ya, menemui anak-anak yang masih dirawat. Kemudian per hari ini juga kami sudah cek UPTD PPA dengan tim psikolog dan juga tim psikolog dari Puskesmas sudah turun ke rumah-rumah di mana anak-anak sedang dirawat jalan. Baik. Jadi kalau kami melihat hari ini sudah mulai berjalan, dan kalau tadi disampaikan guru-guru ke sekolah, karena memang ada guru-guru pendampingan untuk guru ya, pendampingan trauma untuk guru, terutama 17 guru, kemudian 25 guru yang lainnya, 25 guru yang lainnya itu juga mendapatkan pendampingan, tetapi berbeda dengan 17 guru yang terdampak. Ya, gitu Mas. Jadi semuanya kita pastikan hari ini mendapatkan pendampingan pasca trauma gitu. Baik, terima kasih Komisioner KPAI Mbak Dia Puspitar ini telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Mbak Dia. Terima kasih Mas Yasir. Ke sorotan selanjutnya usai jeda saudara, kami akan hadir dengan informasi Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar pahlawan nasional ke 10 tokoh. 2 diantaranya diberikan kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar pahlawan nasional ke 10 tokoh dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Para tokoh itu diberikan gelar atas jasa-jasa yang telah dilakukan kepada negara. Acara penganugerahan itu dihadiri para ahli waris yang sekaligus mewakili para tokoh untuk menerima gelar. Secara simbolis, Prabowo Subianto memberikan plakat monumen Taman Makam Pahlawan dan map yang dikemas dengan kotak kaca. Pada penganugerahan tahun ini, ada 2 mantan Presiden RI yang menerima gelar pahlawan nasional, yaitu Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Yang kita sudah ketahui nama-nama pahlawan nasional, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, Bapak Jenderal HM Soeharto, Ibu Marsina, Bapak Mokhtar Kusmatmaja, Saihona Holil Bangkalan, ada Sultan Bima ke-16, Sultan Tidore ke-37, lalu Tuan Rai Saragih ya, dan juga Rahma El Yunusiah, dan juga Bapak Sarwo Edi. Keluarga Soeharto yang diwakili Siti Hardianti Astuti Rukmana atau Tutut Soeharto dan Bambang Trihatmojo hadir di istana. Tutut mengatakan Prabowo yang punya latar belakang militer mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Soeharto selama ini. Dia meyakini Prabowo Subianto membuat keputusan karena banyak aspirasi. Untuk yang kontra, yang belum mendukung juga, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik Indonesia banyak ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja. Ya. Tadi sudah sampai. Terima kasih banyak atas keputusan beliau sudah memilih menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh Marsinah. Kakak Marsinah, Marsini berterima kasih kepada Prabowo atas penganugerahan gelar tersebut. Marsini juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Nganjuk, organisasi pekerja, hingga para aktivis yang memperjuangkan jasa Marsinah. Dia berharap perjuangan Marsinah menjadi inspirasi bagi para pekerja di seluruh Indonesia. Marsini juga berharap tak ada lagi PHK serta outsourcing buruh.
insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK, terutama yang outsourcing. Siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing, sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian. Saudara, sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sidang kali ini menghadirkan 2 orang saksi, yakni Dr. Darirso Air Ramo, Kabupaten Nagekeo Kandida Abiana, dan Gede Adirastu. Dalam proses persidangan, 1 orang terdakwa Letu Ahmad Faizal juga hadir. Kas perkara yang berkaitan dengan meninggalnya almarhum Prada Luki akan dilaksanakan secara terbuka untuk umum, mulai dari awal pemeriksaan sampai dengan putusan. Jadi kami tekankan bahwa sidang dilaksanakan terbuka untuk umum. Apabila ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa sidang dilaksanakan secara tertutup, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar. Apa saja yang terungkap dari persidangan Prada Luki hari ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman. Putu, fakta apa saja yang terungkap dari keterangan 2 dokter yang jadi saksi hari ini? Ya, selamat petang, my sister dan juga saudara. Hari ini sidang berjalan cukup cepat begitu karena memang hanya ada 1 terdakwa dan juga menghadirkan keterangan dari 2 saksi yang sebelumnya ini sudah dihadirkan ke muka sidang untuk memberikan keterangan pada terdakwa yang lain, ya ini pada 17 terdakwa dan juga pada kloter hari Rabu, ya ini untuk 4 terdakwa. Nah, pada hari ini sebetulnya keterangannya ini masih kurang lebih sama begitu, membenarkan kemudian juga mengerucutkan kembali bahwa memang penyebab dari kematian Prada Luki Namo ini disebabkan oleh 3 hal, di mana yang pertama adalah infeksi yang cukup berat begitu, baik ini yang kemudian terjadi di luar dan akhirnya berdampak pada organ-organ yang terjadi di dalam, dan ini kemudian juga menyebabkan beberapa organ tidak berfungsi seperti ginjal, kemudian juga paru-paru. Dan tadi yang juga disampaikan selanjutnya ini berkaitan dengan adanya yang disampaikan dalam persidangan bahwa dalam kronologi ini ada penggunaan cabai yang dioleskan kepada bagian luka. Nah, ini yang kemudian juga kembali memperkuat bahwa pasal yang didakwakan oleh auditor militer ini sudah terpenuhi unsurnya kalau kita lihat dari keterangan saksi, di mana dengan adanya perilaku tersebut ataupun juga perbuatan tersebut ini mengakibatkan infeksi. Jadi kalau kita lihat Ilona dan juga saudara, pasal yang digunakan ini adalah 131 dan juga 132, di mana intinya adalah adanya kekerasan yang kemudian mengakibatkan kematian. Jadi ini sejalan dengan keterangan saksi, di mana ini disampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa ini memicu atau mengakibatkan kematian dari Prada Luki Namo. Tapi keputusan dari majelis hakim masih panjang, my sister dan juga saudara, masih ada pekan depan di mana masih ada ahli yang dihadirkan, kemudian juga pada pekan depan masih ada terdakwa yang memberikan keterangan. Semua keputusan kembali ke majelis hakim, tapi satu yang pasti keadilan ini dinantikan oleh pihak keluarga. Dan besok proses persidangan untuk 17 terdakwa akan digelar di jam yang sama, yaitu pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, kita tunggu kelanjutannya besok. Terima kasih Putu atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas di sana. Saudara, sorotan lain di Kompas Petang, Komisi Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri, membahas cara kerja selama 3 bulan dan merekomendasikan kebijakan yang perlu ditempuh. Sementara keputusan tetap ada di tangan Presiden. Kami segera kembali. Usai dilantik 7 November lalu, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri hari ini. Rapat perdana membahas cara kerja selama 3 bulan, merekomendasikan kebijakan yang perlu ditempuh. Sementara keputusan tetap ada di tangan Presiden. Seminggu sekali, Komisi Reformasi Polri akan mengadakan rapat rutin dan akan menggelar pertemuan tatap muka mendengarkan aspirasi dari kalangan masyarakat.
Ada 10 anggota Komisi Reformasi Polri yang diketuai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jemli Hasyidiki, dan direncanakan akan ada penambahan 1 perempuan yang akan menjadi anggota. Kalau yang menyangkut kasus-kasus yang diselesaikan secara internal, nanti rekomendasinya langsung kita sampaikan kepada Kapolri yang juga adalah anggota. Maka hasil dari komisi ini ada 2, 1 rekomendasi ke Presiden, yang kedua rekomendasi internal. Nah mungkin yang internal bisa juga nggak diumumkan, tapi intinya apa yang tadi disampaikan Pak Kapolri, tadi sudah dia tegaskan juga tadi di dalam rapat bahwa Kapolri bersifat terbuka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan aktivasi kampanye nasional Gerakan TOS TBC. Temukan obat sampai sembuh. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan TBC. Pemprov DKI memberikan penghargaan kepada 6 RW siaga TBC terbaik sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya komunitas dalam penanggulangan TBC. Saat ini sudah terbentuk 563 RW siaga TBC di wilayah DKI Jakarta. Program ini jadi upaya penanggulangan TBC berbasis komunitas. Hari ini kita melakukan kick off untuk kampanye TOS TB. TOS itu adalah temukan, obati, sampai sembuh. Itu merupakan satu pengenalan program TBC agar seluruh masyarakat memiliki kesadaran dan memahami terkait program penuntasan TBC. Kampanye ini juga menghadirkan para penyintas TBC. Mereka berbagi pengalaman selama menjalani pengobatan, sekaligus memberikan motivasi penyakit ini dapat disembuhkan. Teman-teman dan saudara saya yang selalu mendukung, bahkan tidak membuat saya merasa tidak sama sekali dikucilkan meskipun saya terbuka tentang pengobatan saya. Lalu ada juga petugas-petugas kesehatan dan juga pasien yang sesama pasiennya yang baru saya temui selama pengobatan. Dari mereka saya belajar kalau ternyata dukungan sosial itu amat sangat diperlukan, amat sangat mempengaruhi dan mempercepat kesembuhan. Melalui kampanye Gerakan TOS TBC, pemerintah bersama masyarakat berkomitmen mengakhiri penularan TBC di ibu kota pada tahun 2030. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak warga memeriksakan diri dan menyelesaikan pengobatan sampai sembuh. Dr. Suci Triana Putri, Medina Andas, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Geser ke berita lain, nekat beraksi di tengah keramaian. Seorang pelaku pencopetan dikeroyok pengunjung pusat perbelanjaan Grand Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah sedang mengambil ponsel milik seorang pengunjung. Rekan korban yang menyadari ponselnya telah raib memicu perhatian security dan karyawan mall hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan. Pelaku pencopetan langsung dibawa oleh petugas keamanan mall karena khawatir menjadi sasaran amukan pengunjung. Dari dalam tas pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 buah ponsel, di mana 1 ponsel milik korban dan 1 lagi hasil kejahatan pelaku di sebuah mall di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian handphone terhadap warga pengunjung Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Pelaku ini kalau dilihat memang spesialis mall ke mall ya. Saudara Reno dan Farhan yang merupakan demonstran yang sempat dinyatakan hilang dan ditemukan tewas tinggal kerangka di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Usai jeda, Kompas Petang akan membahasnya dalam dialog utama. Anda kembali di Kompas Petang. Demonstran yang sempat dinyatakan hilang dan ditemukan tewas tinggal kerangka di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat sudah dimakamkan pihak keluarga.
Komnas HAM menyebut total korban tewas pasca insiden demo berujung ricuh yang terjadi di sejumlah daerah menjadi 11 orang. Isak tangis mewarnai pemakaman Reno di tempat pemakaman umum Putat Gede, Surabaya, Jawa Timur, Minggu pagi. Sebelumnya, jenazah Reno tiba di rumah duka di kawasan Kampung Malang Sabtu malam. Almarhum Reno Syahputra merupakan satu dari 2 jenazah yang ditemukan sudah menjadi kerangka di sebuah gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Satu jenazah lainnya atas nama Muhammad Farhan. Keduanya menjadi demonstran dalam aksi unjuk rasa Agustus lalu. Keluarga Reno berterima kasih investigasi polisi untuk mencari keberadaan Reno dan Farhan yang hilang sejak akhir Agustus 2025. Mengawal kasus hilangnya ponakan saya dari bulan Agustus sampai diketemukan, sampai dikebumikan sampai hari ini, ya Polri mensupport dengan kami mengucapkan terima kasih buat apresiasi itu semua. Sementara itu polisi menyebut tidak ada tanda kekerasan dari hasil identifikasi dan pemeriksaan 2 kerangka yang ditemukan di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Polisi memastikan kerangka yang teridentifikasi atas nama Reno dan Farhan tewas akibat terjebak saat kebakaran. Dan dari pemeriksaan kedokteran forensik lengkap yang pertama, itu memang ada beberapa tulang yang kita periksa, dari tulang tengkorak, tulang panjang, dan tulang yang masih bisa kita lihat, tulang panggul. Memang di situ tidak ada kekerasan tumpul, mungkin dia cedera atau terjatuh atau jatuh seperti itu. Jadi memang kelihatan kalau dari sisa-sisanya organ dalam pun karena terbakar. Soal kejadian ini, Komnas HAM pun akan meminta hasil investigasi dari polisi untuk masuk dalam laporan rekomendasi. Dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan menjadi 11 orang. Ya, selama ini ada 9 di berbagai daerah, dan dengan ditemukannya 2 orang ini, maka total jumlah yang meninggal terkait dengan aksi unjuk rasa dan kerusuhan menjadi 11 orang. Ya, jadi kami akan mendapatkan informasi ini segera dari kepolisian untuk kami masukkan ke dalam bagian dari laporan kami nanti yang akan kami rampungkan di akhir tahun ini. Ditemukannya Reno dan Farhan dalam keadaan tewas menambah daftar korban tewas pasca insiden demo berujung ricuh yang terjadi di sejumlah daerah pada Agustus lalu menjadi 11 orang. Tim Liputan Kompas TV. Demonstran yang sempat dinyatakan hilang dan ditemukan tewas tinggal kerangka di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Kita bahas sebab kematian Farhan dan Reno. Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang telah bergabung di Kompas Petang. Ada Yusuf Warsim Kompolnas dan Saurlin Siagian serta anggota Komnas HAM, dan Usman Hamid, Direktur Amnesty International. Selamat petang Mas Hamid, Bang Saur, Mas Yusuf. Selamat sore. Iya, selamat sore. Terima kasih telah bergabung. Saya coba ke Bang Saur dulu. Bang Saur, kemarin kan ikut hadir ya dalam konferensi pers saat Polri mengumumkan identitas jenazah yang ternyata 2 demonstran yang dinyatakan hilang. Apa yang jadi catatan Anda dari hasil temuan ini? Ya, Komnas HAM memang memiliki kesempatan untuk memiliki komunikasi yang lebih dalam dengan pihak Polda Metro Jaya, sehingga kita juga mendapatkan gambar visual yang utuh dari proses bagaimana 2 kerangka ini didapatkan, bagaimana diselidiki, dan kemudian bagaimana diurus ya, sehingga kemudian 1 minggu berikutnya diumumkan ke publik. Pertama, kita dengan semua dokumen bukti yang mereka sampaikan ke Komnas HAM, kita memang sulit mengatakan bahwa itu bukan meninggal karena terbakar di titik yang di lantai 2 itu. Dan kalau kita lihat memang secara visual jalur evakuasi di lantai 2 itu satu-satunya jalur evakuasi yang buruk. Iya, kalau kita lihat itu ada jerjak-jerjak yang sangat
sangat teratur dan tidak bisa dibongkar, dan menyebabkan orang tidak memiliki semacam escape route, sehingga sulit buat orang untuk lepas ketika terjadi situasi darurat di lantai 2 gedung itu. Nah, jadi antara lain kita masih pada posisi meyakini bahwa memang apa yang disampaikan Polda Metro pada Komnas HAM dengan keseluruhan proses yang mereka sampaikan memang benar diambil dari titik di lantai 2 itu, dan kemudian diumumkan sebagai 2 orang yang hilang. Oke, baik, saya ke Mas Usman. Kalau Mas Usman sendiri, apakah yakin dengan keterangan pihak kepolisian bahwa 2 korban ditemukan jenazah karena terjebak kebakaran? Suaranya belum keluar, Mas Usman. Maaf. Belum, Mas. Coba di-unmute lagi. Halo. Oke, aman. Silakan. Ya, kami menghormati temuan kepolisian tentang 2 kerangka manusia yang diidentifikasi sebagai Reno dan juga Farhan. Kami tentu sangat berduka kepada keluarga. Namun kami masih berpendapat bahwa investigasi independen harus tetaplah dibentuk atau dilakukan. Investigasi independen ini perlu dilakukan oleh sebuah tim investigasi yang tidak terkait langsung dengan kepolisian. Untuk apa? Untuk memastikan kebenaran objektif di dalam kasus ini. Misalnya dalam konteks pemeriksaan saksi, termasuk juga pemeriksaan forensik sampai dengan analisis toksikologi, dan juga tentu saja peninjauan rekaman-rekaman CCTV yang mungkin masih tersedia. Mas Usman, kalau saya potong, maaf kalau saya potong, tadi Anda mengatakan ingin ada hasil yang objektif. Artinya Anda melihat temuan polisi yang sekarang terlalu dini untuk disimpulkan? Ya, kami menilai masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa kematian Reno dan Farhan adalah kematian yang disebabkan oleh sebab yang wajar, misalnya karena terjebak di dalam peristiwa kebakaran itu. Belum ada kronologi yang lengkap bagaimana bisa sampai ke lantai 2 Reno dan Farhan tersebut. Dan sebenarnya akan lebih kuat objektivitas hasil di kepolisian apabila didampingi dengan investigasi independen yang dilakukan oleh misalnya para ahli forensik yang tidak terkait langsung dengan kepolisian. Sebab selama ini apalagi di dalam kasus akhir Agustus lalu, kepolisian berhadapan-hadapan dengan para demonstran, apalagi dalam kasus Kuitang. Sebaiknya adalah second opinion atau pendapat kedua dari ahli forensik. Bisa saja itu dibentuk atau disiapkan oleh Komnas HAM, karena Komnas HAM pada tahun 98, 99 di Aceh, di Timur itu termasuk dalam peristiwa Tanjung Priuk melibatkan para ahli forensik untuk melakukan pemeriksaan medis, pemeriksaan forensik dan analisis-analisis lainnya yang diperlukan untuk mengenali jenazah dan sebab-sebab kematiannya. Oke, baik. Saya ke Mas Yusuf. Kalau begitu tadi disampaikan oleh Mas Usman bahwa simpulan penyebab kematian Farhan dan Reno ini terlalu dini. Tanggapan dari Kompolnas gimana? Baik, terima kasih. Pertama, pada saat rilis hasil terutama dari identifikasi 2 kerangka itu dihadiri oleh Kompolnas, yang itu setelah itu baru melaporkan apa yang disebut hasil identifikasi, ada 2 kerangka dan hasil pemeriksaan DNA-nya itu menjelaskan identitas nama Reno dan Farhan. Itu dulu. Nah, untuk selanjutnya tentu dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Mas Usman, saya kira ini yang perlu kita lakukan klarifikasi dan monitoring lebih lanjut. Yang disampaikan Mas Usman itu sangat paham. Oleh karenanya kita pada saat ini tentu belum bisa menyimpulkan apakah terlalu dini atau tidak. Tapi sejauh ini memang Kompolnas perlu melakukan pendalaman
perlu melakukan pendalaman. Perlu melakukan pendalaman termasuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Artinya dari Kompolnas pun belum yakin dengan simpulan dari polisi. Pendalaman beberapa fakta yang bisa menjelaskan kronologinya itu apa dan bagaimana. Ketika itu kronologinya dijelaskan terjebak, nah berarti kan fakta terjebak. Jangan sampai ada kronologi yang bisa menjelaskan bukan fakta terjebak. Oke. Apapun itu dulu. Nah, sementara yang kita dalami, dua peristiwa yang sangat penting untuk didalami. Pertama, ini berdasarkan kronologi yang kita terima sementara dulu. 19 September 2025, Puslapor melakukan pemeriksaan TKP di gedung ACC untuk memeriksa penyebab kebakaran. Itu 19 September. Ini perlu didalami. Perlu kami dalami sebagai pengawas kinerja kepolisian. Apakah pemeriksaan pada waktu itu dilakukan terhadap terjadinya kebakaran atau yang lainnya? Nah, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, pertanyaan berikutnya, mengapa tanggal 30 Oktober tim dari PT QES vendor ACC menemukan dua kerangka itu? Apakah pada waktu dilakukan pemeriksaan TKP dari Puslapor tidak naik ke lantai 2 yang ditemukan dua kerangka itu? Ini kronologi penting untuk bisa menjawab apakah memang faktanya terjebak. Baik. Tapi pertanyaannya, Mas Yusuf, kalau saya potong, apakah tidak ada catatan komunikasi terakhir dari dua korban? Nanti dijawab, Kompas Petang segera kembali, saudara. Mas Yusuf, kita lanjutkan pertanyaan saya tadi. Apakah tidak ada tanda-tanda ataupun bukti terakhir dua korban kontak komunikasi dengan siapa? Karena kematian korban diketahui lebih dari sebulan pasca kejadian. Mas Yusuf. Ya, hasil penjelasan dari pihak penyelidik kan ada menjelaskan jejak digital terakhir posisi di mana, tapi kita melihatnya jangan sepotong-sepotong. Gitu. Kita ingin melihat kronologi ini memang benar-benar terjebak atau bukan gitu. Ini harus bisa difaktakan terjebaknya itu bagaimana, karena dua peristiwa tadi sangat penting untuk saling dihubungkan. Ada pemeriksaan Puslapor di TKP memeriksa penyebab kebakaran, apakah itu tidak mendapatkan tanda-tanda di lantai 2? Ada dua kerangka kalau memang benar dilakukan pemeriksaan di TKP terhadap kebakaran. Kan dia ngambil bahan yang terbakar itu, dia ambil sampelnya. Apakah tidak naik ke lantai 2? Ini yang perlu kami dalami, sehingga ini harus clear gitu bahwa ini terjebak. Oleh karena itu, dihubungkan dengan jejak digital lainnya, kronologinya harus bisa menjelaskan. Terjebak dengan rangkaian kronologi terakhir jejak digitalnya di mana, sehingga kemudian dalam selang berapa waktu, kapan dia terakhir berada di tempat lain dengan jejak digital handphone yang dia miliki, yang itu informasi dari penyelidik itu digadaikan, dan bagaimana itu dia yang disebut peristiwa terjebak di situ kapan, kan itu harus dirangkai. Itu. Baik, saya ke Mas Usman. Mas Usman, apakah yang Anda katakan tadi mencari objektivitas karena Anda mencurigai, maksudnya ya ini kan korban ditemukan lebih dari sebulan pasca kejadian. Apakah itu yang membuat Anda tidak yakin atau bahkan mengatakan tadi bahwa polisi menyimpulkan terlalu dini penyebab kematian korban? Bukan 1 bulan, bahkan 2 bulan sejak kejadian. Misalnya begini, kepolisian kan sangat menyadari bahwa ada keraguan publik atas objektivitas kepolisian di dalam melakukan penyelidikan atas perkara kerusuhan bulan Agustus lalu. Karena itu sebenarnya kepolisian bisa melibatkan sedari awal tim di luar kepolisian. Salah satunya dari Komnas HAM yang membentuk 6
yang bersama 5 lembaga nasional HAM lainnya membentuk tim gabungan. Jadi ketika mulai mengidentifikasi tempat kejadian perkara, libatkanlah mereka dan sertakanlah ahli-ahli forensik. Jadi tidak cukup misalnya setelah proses tempat kejadian perkaranya diolah, lalu dibawa ke katakanlah ke kantor kepolisian dan menjelang diumumkan baru kemudian disaksikan oleh Kompolnas atau oleh Komnas HAM. Jadi keraguan-keraguan publik akan tetap muncul gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat kronologi yang dijelaskan pihak kepolisian kan sudah sejak 2 September olah tempat kejadian perkara itu dilakukan. Artinya hanya 2-3 hari setelah kejadian. Pertanyaannya adalah apakah memang tim ahli forensik atau ahli investigasi ilmiah di dalam kepolisian atau siapapun yang dilibatkan oleh kepolisian tidak dapat mengenali ciri khas dari bau daging manusia yang terbakar. Nah, itu sangat penting untuk memastikan bahwa memang proses pemeriksaan lokasi atau tempat kejadian perkara dan olah tempat kejadian perkara benar-benar telah dilakukan secara maksimal gitu. Jadi hari-hari tanggal 3, 4 September, 5 September sampai 30 September, 1 Oktober, 2 Oktober sampai akhir Oktober itu waktu yang sangat panjang. Dan yang kedua, tanggung jawab gedung ACC itu sendiri. Setiap gedung memiliki semacam standar operating procedure atau semacam protokol keselamatan dan keamanan gedung. Setiap terjadi kebakaran atau terjadi gangguan kebakaran, ada protokol yang harus ditempuh. Apakah prosedur-prosedur itu telah dilakukan secara maksimal sedari awal? Jika tidak, kenapa? Ini kita belum bicara hal-hal lain yang menyangkut misalnya CCTV gitu ya. CCTV kalau memang rusak, apakah ada investigasi untuk memastikan bahwa kerusakan itu benar-benar tidak disengaja? Jadi Anda pun meragukan soal CCTV rusak yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Setidak-tidaknya belum cukup bisa meyakinkan 100% bahwa apa yang diumumkan itu adalah kebenaran yang seutuhnya gitu. Jadi kalau prosesnya sedari awal telah melibatkan ahli forensik dari luar kepolisian, ya, kita tahu kan di dalam kerusuhan itu juga ada oknum anggota TNI misalnya, dan sehingga kepolisian kerap kali tidak bisa melakukan penyelidikan secara maksimal. Oke, baik. Saya ke Bang Saur. Kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah memang menemukan kejanggalan yang sama ketika korban ditemukan itu setelah 2 bulan kejadian, Bang Saur? Ya. Coba kita ulangi dari nalar awal ya. Ketika orang hilang, yang dilakukan Komnas HAM adalah meminta Polda kepolisian membentuk tim ya, dan kemudian kepolisian membentuk tim untuk melakukan pencarian. Dan beberapa orang ditemukan dan 2 ini tidak ditemukan, tetapi sesungguhnya dilakukan pencarian ke berbagai daerah. Kami melakukan monitoring terkait bagaimana polisi melakukan pencarian itu. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bang Usman, harusnya kecium gitu, misalnya bau busuk korban gitu. Itu Anda tidak curiga terkait hal yang sama, Bang Saur? Ini percakapan kita. Dalam percakapan kita, kepolisian menyampaikan tidak menduga bahwa meninggal gitu. Jadi sehingga pencarian dilakukan ke berbagai tempat di Indonesia. Dan kemudian terkait banyak hal yang masih dipertanyakan, posisi Komnas HAM sebenarnya kita juga masih melakukan pendalaman dan kita sedang menyurati berbagai pihak termasuk pihak ACC untuk dimintai keterangan. Jadi kami masih tetap juga melakukan pendalaman, namun apa yang kita ketahui saat ini masih secara indikatif kami sebut memang berada di sana, ditemukan di sana, jadi bukan diambil dari tempat lain. Dari visual yang kami dapatkan semuanya, kami memang sengaja meminta kepolisian tidak mengekspos temuan-temuan yang begitu vulgar supaya menghormati martabat jenazah juga ya. Jadi kita tapi kita menemukan banyak sekali visual-visual yang saya kira secara vulgar tidak perlu diungkapkan ke publik berlebihan. Saya kira itu kami sedang melakukan pendalaman dengan memanggil para pihak termasuk pihak ACC untuk memastikan banyak hal termasuk yang ditanyakan Bang Usman tadi. Jadi sampai sejauh ini apakah ada pihak keluarga korban yang mempertanyakan hasil temuan pihak kepolisian nggak, Bang? Sejauh ini yang
banyak memberikan pertanyaan kepada Komnas HAM adalah dari pihak pendamping, ya. Dari pihak keluarga sepertinya tidak terlalu banyak menyampaikan keluhan ya terkait temuan ini. Oke, saya ke Mas Yusuf. Ini tadi Bang Usman punya banyak pertanyaan terkait dengan apa yang diumumkan oleh pihak kepolisian, bagaimana proses penemuannya, kemudian juga kesimpulan yang dianggap terlalu dini. Bagaimana menjawab kritikan dari Bang Usman tadi? Iya, itu memang perlu mendapatkan jawaban dari pihak Polri. Apa yang disampaikan oleh Mas Usman itu sangat masuk akal. Oleh karenanya kami sendiri Kompolnas tadi sudah saya sampaikan, kita menggarisbawahi betul yang disebut dengan terjebak. Fakta itu harus benar-benar clear, terjebak itu, sehingga meninggal yang hasil teridentifikasi itu sudah disampaikan, tapi fakta terjebak ini harus bisa benar-benar kita mendapatkan fakta-fakta, tidak ada peristiwa lain atau yang bukan disebut sebagai terjebak. Maka wajar jika Mas Usman tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena memang kronologi peristiwa yang disampaikan hingga disebut terjebak itu memang perlu mengundang pendalaman lebih lanjut gitu. Apakah dengan adanya olah TKP di bulan September itu memang sama sekali tidak mendapatkan satu tanda-tanda adanya dua kerangka, sehingga apabila memang tidak ada sama sekali, ini kan perlu diuji juga mengapa tim inspeksi PT QIS itu mendapatkannya pada tanggal 30 Oktober. Itu kan harus diurai dalam fakta bagaimana mereka terjebak di situ, cara mereka masuk ke gedung yang terbakar itu bagaimana caranya, itulah yang perlu kami dalami lebih lanjut, sehingga itu nanti bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Mas Ruman di samping yang dan menjawab keraguan publik ya, dan disampaikan dengan jelas oleh pihak kepolisian. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih Mas Usman, terima kasih Bang Saul telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara jangan kemana-mana, Kompas Petang masih akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, dua pelaku penembak hansip disertai percobaan pencurian motor di Cakung, Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan yang didapat oleh para pelaku, sejak awal sudah membekali diri mereka dengan membawa senjata api. Pelaku menembak kedua penjaga keamanan, satu hansip tewas di tempat, sementara satu penjaga berhasil selamat setelah pelaku menembak 2 kali. Dari keterangan sementara, pelaku mendapat senjata dari seorang yang hingga kini masih didalami polisi. Pelaku dikenakan pasal 338 dan juga 365 KUHP dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal 15 tahun penjara. Pelaku ini sudah menyiapkan diri dengan membawa senpi, sehingga adanya perkelahian yang pertama yang dilakukan oleh yang di depan pengemudi dengan pelaku yang di pengemudi depan juga melakukan perkelahian. Akhirnya terjadinya letusan tembakan yang mengenai perut sebelah kiri dan juga yang dibonceng di belakang, demikian juga ditembak hingga 2 kali yang sempat untuk lari ke belakang gang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Dan saya Muasih Serta Regan. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat sore, sampai jumpa.